Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Do Remi, doa dan renungan misioner. Hari ini hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 bersama saya Kakak Eko. Adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil yang akan berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan para muridnya tentang ucapan bahagia. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan rahmat limpah karunia yang selalu Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami, menjaga kami dari tidur malam kami, dari malam hingga sampai pagi hari ini. Terutama kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menghirup napas yang segar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan Injil-Mu, Injil yang akan berbicara tentang sukacita dan bahagia. Semoga apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami terapkan di kehidupan kami masing-masing, baik di sekolah, di keluarga maupun di lingkungan masyarakat kami. Bukalah akal dan pikiran kami, utuslah terang Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami sepanjang hidup kami, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita akan mendengarkan bacaan Injil yang akan diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kata berbahagia ini menunjuk kepada kesejahteraan semua orang yang karena hubungan mereka dengan Kristus dan firman-Nya, menerima kerajaan Allah yang meliputi kasih, perhatian, keselamatan, dan kehadiran Allah. Adik-adik yang terkasih dan kakak-kakak serta bunda-bunda pendengar setia Do Remi, ucapan berbahagialah dalam Injil Matius yang sudah kita dengar tadi dapat kita maknai bahwa berbahagia dalam situasi apapun, baik itu miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar, haus, murah hati, hati yang suci, membawa damai, dianiaya oleh karena kebenaran.
Orang yang percaya, yang sanggup melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah akan disebut orang-orang yang berbahagia, dan mereka akan memiliki kerajaan Allah. Adik-adik yang terkasih, kakak-kakak serta bunda-bunda, perikop ini biasanya disebut dengan khotbah Kristus di bukit, yang sampai hari ini juga kita sudah lihat banyak lukisan-lukisan tentang Tuhan Yesus mengajar di bukit. Nah, peristiwa yang ditulis oleh Matius ini terjadi di sebuah bukit di mana Yesus sering mengajar dan berkhotbah kepada orang banyak, yaitu di sebuah bukit di dekat Kapernaum. Tuhan Yesus berkhotbah tentang pernyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah, dengan mana semua orang Kristen harus hidup oleh iman kepada Anak Allah dan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Semua orang yang menjadi anggota kerajaan Allah harus lapar dan haus akan kebenaran yang diajarkan dalam kasih karunia Allah. Tuhan Yesus berbicara kepada para pendengarnya yang menyangkut kekekalan hidup. Tuhan Yesus menyatakan prinsip-prinsip kebenaran Allah, di mana semua orang percaya harus hidup oleh iman kepada Anak Allah. Tuhan Yesus mengatakan kepada pendengarnya untuk selalu berbahagia dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Semua orang yang menjadi anggota kerajaan Allah harus lapar dan haus akan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pada perikop ini, semua kata menggunakan bentuk yang artinya satu-satunya alasan untuk rela melakukan segala sesuatu yang terjadi adalah selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan semua orang, termasuk para murid-muridnya, tentang siapa yang disebut berbahagia. Tuhan Yesus mengedepankan 8 sifat orang yang diberkati atau berbahagia, hidup yang diperkenankan Tuhan. Semuanya melambangkan kebaikan. Untuk setiap sifat itu, suatu berkat atau kebahagiaan untuk masa kini dinyatakan berbahagialah orang yang, dan untuk masing-masing juga dijanjikan suatu berkat untuk masa yang akan datang, yang diungkapkan dengan berbagai cara yang sesuai dengan sifat kebaikan atau kewajiban yang disarankan untuk dilakukan. Mereka yang berbahagia yaitu orang yang miskin secara rohani, karena mereka memiliki kerajaan Allah. Orang yang sangat berduka atas dosa-dosanya akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan berupa anugerah pengampunan baginya. Mereka yang memiliki kerendahan dan kelembutan hati seperti Yesus, kelak mereka akan memiliki bahkan memerintah bersama-sama Yesus atas bumi yang baru. Orang yang kelaparan akan kebenaran. Adik-adik yang terkasih, kakak-kakak serta bunda-bunda, semoga kita semua menjadi salah satu dari apa yang dikatakan Injil pada hari ini. Kita semua adalah orang-orang yang berbahagia, terutama kita semua yang bertugas sehari-hari di sekitaran altar Tuhan. Pastilah kita semua berbahagia. Semoga dengan renungan ini, setiap pergumulan hidup kita selalu kita bawakan dengan bahagia. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kita hari lepas hari. Baik adik-adik dan bunda-bunda serta kakak-kakak yang terkasih, untuk menutup Doremi pada hari ini, marilah kita berdoa, doa menyongsong Jambore Nasional Sekami 2023. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan dan Anak Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena Engkau pilih menjadi Rasul-Rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini
Sekami remaja akan mengadakan jambore nasional di Mertoyudan, Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan sekami remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan jambore nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui jambore nasional ini, anak-anak sekami remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, dan menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.